Persiapan misa mengenang sengsara mulia Kristus Minggu Palma tahun C. Hari ini kita akan mendengarkan dua kutipan bacaan Injil. Yang pertama dari Injil Perarakan dari Lukas bab 19 ayat 28 sampai 40. Yesus memasuki Yerusalem sebagai Raja Damai. Persiapan perarakan ini berlangsung mulus. Ketika para murid disuruh mencari domba, para murid mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Dan akhirnya perarakan itu bisa diselenggarakan dengan meriah. Namun mendapat hambatan dari orang-orang yang merasa kebisingan. Mereka minta supaya orang banyak itu disuruh diam. Namun Yesus menjawab dengan mengutip Nabi Habakuk, yang artinya bahwa sorak-sorai karena sukacita itu tak bisa dihentikan. Kita turut dalam perarakan guna mengiringi Yesus yang memasuki kota Yerusalem sebagai Raja Damai. Raja yang rendah hati dalam tampilan, meski dalam hal lain menampilkan pengetahuan yang adikodrati dan memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang berkuasa. Bersama para murid kita diundang untuk menerima kedatangan Yesus yang datang dalam nama Allah, yang membawa damai sejahtera dari Allah. Kemudian kita akan mendengarkan kisah sengsara sebagai bacaan Injil dalam perayaan Ekaristi hari ini. Kisah sengsara diambil dari Lukas bab 22 ayat 14 sampai 23 sampai ayat 56. Kisah sengsara yang cukup panjang, dan semua penginjil kita tahu mempunyai kisah sengsara yang panjang-panjang juga, hampir 2 bab. Dalam kisah sengsara menurut Lukas ini, Lukas menekankan ikatan erat antara pengikut Kristus dengan salib. Seperti Simon dari Kirene yang mengikuti Yesus dari belakang sambil memikul salib Yesus. Lukas ingin semua pengikut Kristus terlibat dalam karya keselamatan dengan cara turut memikul salib dengan kasih. Bukan seperti para murid menyertainya selama para murid yang selama ini menyertai Yesus berkarya di Galilea, dan sekelompok wanita yang berdiri di pinggir jalan salib. Mereka hanya melihat Yesus dari kejauhan. Lukas ingin pertama semua orang pulang ke rumah sambil memukul diri penuh sesal. Kedua, Lukas ingin kita semua seperti para perwira itu yang mengaku Yesus sebagai orang yang benar. Jadi di sini Lukas menekankan salib yang melibatkan dan salib yang membuat orang bertobat. Bacaan pertama diambil dari Nabi Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 7. Perikop ini berupa nyanyian hamba Yahweh yang ketiga. Ia tidak memberontak. Hamba Yahweh ini memiliki perkataan yang menyemangati bagi yang letih lesu. Perkataan itu berasal dari hasil mendengarkannya sabda setiap pagi. Mendengarkan berarti siap menerima setiap konsekuensi yang datang pada dirinya. Hamba ini tidak memberontak, memberikan punggung dan pipinya. Hatinya tetap teguh sebab yakin ada pertolongan Allah. Madah ini menggambarkan dengan detail akan sengsara yang dipenuhi dalam diri Yesus sendiri. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Jemaat Kristiani merasakan Mazmur ini sangat cocok untuk diterapkan pada kisah sengsara. Makna sengsara Kristus ialah Allah menegakkan kembali kerajaannya dengan membebaskan manusia dari dosa dan memasukkannya ke dalam kerajaan Allah melalui kurban Kristus. Seruan pemazmur hari ini menggambarkan kengerian yang tak terbatas dari suatu kurban. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11. Yesus Kristus adalah Tuhan.
Bacaan kedua ini atau yang dikenal dengan nama epistola adalah Madah Kristus. Madah Kristus ini memberi kita keseimbangan dalam merenungi kisah sengsara pada hari ini. Kita tidak jatuh pada sisi sengsaranya saja, sengsara yang sangat tragis, tetapi kita juga merenungi dampak dari kisah sengsara itu, yakni kemuliaan. Paulus di sini menggambarkan sisi tragisnya Kristus yang merendahkan diri hingga menjadi seorang hamba, bahkan sampai mati. Namun Paulus juga menuliskan sisi mulianya bahwa karena itu Allah sangat meninggikan dia, sehingga dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita bersyukur bahwa perayaan Minggu Palma ini memiliki pandangan teologis yang bulat dan utuh di dalam merenungkan kisah sengsara, tetapi kita juga memahami akan misteri hidup yang mengalahkan kematian. Selamat mempersiapkan diri, selamat merayakan Minggu Palma yang mulia. Tuhan memberkati.